Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Ini sinyal ininya. Dibuka ini, biasanya dibuka. Ini sinyal ininya apa namanya? Hadratul ulama wal qurana wa hadratul ummahatil muslimat Majelis Ta'lim Cahaya Islam Koja, yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wis lah. Dandut malah berciri khas. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan mari bersama kita awali dengan mendoakan kedua orang tua kita. Iya, wes geser. Salon. Geser ya. Mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim ini. Kita mendoakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau warga yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Islam Koja ini. Kalau ada yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diberi sehat afiat. Ala hadzal niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa, memasuki ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai itu ya. Ruya diceritakan atau diriwayatkan an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Halaman 3 baris keempat ya. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama asli. Nama aslinya Abdurrahman. Cuma karena Abdurrahman ini hobi miara kucing. Nah, Hurairah itu artinya kucing kecil. Lah Abdurrahman ini kalau kemana-mana dikintilin nama kucing. Lah lama-lama dipanggil bapaknya kucing. Lah bapaknya kucing itu kalau diarabkan Abu Hurairah. Nah misalnya ada orang kok demen miara burung, lama-lama dipanggil bapaknya burung. Ya, kalau diarabkan Abu Thairah. Thairah itu artinya burung. Lah makanya sampai orang sekarang itu kalau ama kucing pada ada yang takut kualat. Karena Abu Hurairah itu sahabat terdekat Nabi yang piaraannya kemana-mana diikuti kucing.
Lah orang sekarang kadang ada orang nabrak kucing itu sampai ketakutan. Tabrak kucing langsung bajunya dilepas buat buntel kucing. Giliran nabrak orang kabur. Takut kualat sama kucing tapi nggak takut kualat sama orang. Itu yang salah tapi kaprah. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahr. Cuma karena sehari-harinya miara kucing, orang manggilnya Abu Hurairah. Tapi nama aslinya malah jarang orang tahu. Orang lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Ya mungkin nama hoki lah ya. Ayu Rosmalina dipanggil Ayu Ting Ting. Yang siapa? Yang penyanyi goyang itik itu Zaskia Gotik. Nama aslinya siapa? Kalau biasa nonton TV pura-pura nggak tahu. Nama aslinya malah nggak begitu dikenal. Yang dikenal nama panggungnya, nama hokinya. Abdurrahman bin Sahr dipanggilnya Abu Hurairah. Abu Bakar itu juga bukan nama asli. Tapi karena Abu itu hanya bapak, Bakar itu perawan. Bapaknya perawan, Aisyah maksudnya. Istri Rasulullah satu-satunya yang dinikahi dalam keadaan masih perawan, Aisyah. Maka Abu Bakar yang aslinya namanya Abu Kuhafah dipanggil bapaknya perawan. Nama aslinya nggak dikenal. Ya kadang kayak ibu-ibu gitu ya. Kadang orang manggil Mama Vika karena anaknya Vika. Nama aslinya Sutini atau sopo. Nah itu dari zaman Nabi udah banyak yang begitu. Nama-nama sahabat itu kebanyakan kadang nama panggilan, bukan nama asli. Nah sekarang juga sama ya? Ya sama ya. Kadang nama anaknya, kadang ya nama suaminya. Kadang tukang nasi goreng itu dikenal di mana-mana, terkenalnya nasi goreng kumis. Orangnya nggak tahu namanya siapa, pokoknya kumis aja. Annahu qala, sesungguhnya ia Abu Hurairah berkata, qala alaihi salatu wassalam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini baru inti hadisnya. Jadi logikanya hadis itu pertama diucapkan oleh Rasulullah, kemudian didengar oleh Abdurrahman atau yang dikenal dengan Abu Hurairah itu tadi. Apa kata Rasulullah? Apa sabda Rasulullah? Khairun nisa'i, sebaik-baiknya wanita, wanita yang paling baik. Berarti hadis ini ditujukan kepada para wanita ya? Nah, iya, makanya yang hadisnya ya kitabnya namanya Akhlakun Nisa, akhlaknya seorang wanita. Siapa itu wanita yang terbaik? Imra'atun, ialah seorang wanita in nazarta ilaiha sarratka, apabila engkau memandangnya engkau senang. Artinya wanita in nazarta, apabila engkau melihatnya, engkau memandangnya, ilaiha sarratka, maka engkau senang. Senang itu bukan berarti kok senang langsung pengen, bukan. Artinya wanita yang baik itu kalau dilihat nyenengin, bukan ngeselin. Wanita yang baik itu kalau dilihat orang nyenengin, bukan ngeselin. Kan kadang ada orang yang lihat orang itu bawaannya ngeselin, pengennya gemes, pengen diunyeng-unyeng. Lah orang wanita yang baik itu kalau dilihat, apalagi yang lihat suaminya, keluarga dekatnya, maka ia menyenangkan. Loh, sampai wanita pada beli skincare mahal-mahal itu apa maksudnya? Biar kalau dilihat seneng ya. Tapi yo tujuan nyenengin itu utamanya adalah ditujukan kepada suami. Lah ini kadang malah dibalik. Kalau keluar rumah dandannya ya Allah,
Giliran di rumah daster bolong-bolong masih dipakai. Ini kasih koyo cabai, ini kasih koyo cabai, ini kasih autan. Aduh, lakinya mau deket-deket bingung. Ini nyamuk nempel aja mati, apalagi gua. Ayo giliran mau kondangan loh. Kondangan itu kan kalau kita pikir yo, cuman timbang makan sepiring sama nasi, sama pisang segini loh. Pisang pulo. Lah iya pisangnya kecil-kecil kan segini loh. Cuman timbang mau makan nasi sepiring. Lah iya itu pun kalau kondangannya telat tinggal koretan. Sama pisang segini loh, dandanya kadang lama banget. Wah, kadang saya tuh sama orang rumah saya tuh kadang ya agak iseng. Begitu saya ajak kondangan dandanya lama, begitu keluar, ya cuman gini doang. Ya Allah, kadang saya isengin Bu, ya kok sepatu sama tas nggak matching, masuk lagi. Begitu udah keluar lagi tas sama sepatu udah ganti, lah kok kerudungannya begitu, ganti lagi. Ya Allah, timbang mau makan nasi sepiring dandanya berjam-jam, giliran di rumah sama lakinya dandan kayak wewe gombel. Tapi ibu-ibu sini enggak lah ya. Ibu-ibu sini mah kalau di rumah insya Allah ya. Lah ini kan ajarannya Nabi, wanita yang baik itu kalau dipandang nyenengin, apalagi yang mandang lakinya. Lah ini giliran di rumah ya Allah. Kayak genderuwo anyang-anyangan nih. Pernah lihat genderuwo anyang-anyangan enggak? Aduh. Lah ya walaupun tidak secantik kalau mau kondangan, paling enggak kalau di rumah mbok yo dipantes-pantesi gitu loh ya. Lah makanya kadang laki sampai pengen jajan di luar karena ngelihat yang di luar itu kan polesannya cakep-cakep. Lah yang di rumah kayak begitu. Loh, sama-sama minum kopi secangkir, kalau di warung kopi itu yang nyuguhin monggo Pak. Loh kan. Lah kalau di rumah, nih kopi. Lah laki bangun tidur asalnya udah pengen ngopi kan jadi nggak pengen loh dibentak sama bini. Lah giliran ke warung kopi, warungnya janda lagi ya. Lah iyalah sambil nyuguinya sambil senyum. Silahkan Pak, ini kopinya, mau nambah susu apa enggak? Lah kan gitu ya. Lah kalau di rumah ya Allah. Padahal yang di rumah gratis ya. Di warung bayar, tapi kenapa betah di warung? Karena yang nyuguhin. Coba kalau yang di rumah itu sebelum nyuguhin kopi itu dandan dulu ya. Kalau perlu ya Pak, ini anak-anak udah berangkat pada sekolah Pak, ayo Pak, ayo. Maksudnya ngopi loh. Masa ayo apa? Yang pertama, wanita yang baik dalam hadis ini adalah in nazarta ilaiha sarraka. Kalau dipandang, kalau dilihat itu nyenengi. Yo pinter-pinternya mantes diri lah ya. Ya kalau untuk orang lain mah nggak urusan, yang penting kan untuk suami yang di rumah. Lah kalau yang nggak punya suami, yang kadang waktu masih belum punya suami dandannya cakep, giliran punya suami kalau ditanya Bu dandan Bu ya pantas, biarin udah laku ini. Yang kedua, wa in amartaha atau atka, kalau diperintah sama suami atau
ata'atka iya taat. Insyaallah Bu ya. Insyaallah. Kalau kita ngaji fikih, ini kadang saya akui hebatnya wanita Indonesia. Kalau kita ngaji fikih atau dalam kitab Uqudul Lujen fi Haqqiz Zaujain, ada namanya kitab Uqudul Lujen fi Haqqiz Zaujain, yaitu kitab yang membahas tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan sebagai istri. Ini biasanya kalau di pesantren, kalau santri-santri udah gede, biasanya ya diajari kitab ini agar nanti ketika berumah tangga, yang suami tahu kewajiban dan tugasnya, yang perempuan juga sama tahu kewajiban dan tugasnya. Itu di situ tugas utama perempuan itu atau istri itu cuma 3. Aslinya tugas perempuan itu cuma 3: mengandung, melahirkan, menyusui. Aslinya kewajiban ibu itu cuma 3 itu. Yang wajib pokok itu cuma 3 itu: mengandung, melahirkan, menyusui. Nyapu, ngepel, nyuci, masak, tugas siapa? Itu sama. Tugas siapa itu? Yang punya pembantu, yang nggak punya? Aslinya tugas suami. Ntar lalu begitu, ntar pulang ntar nggak mau nyuci, nggak mau ngepel, wah jangan. Ini belum selesai, di omongan saya belum selesai. Selain 3 itu bukan tugas pokok seorang istri. Tetapi hebatnya wanita Indonesia tanpa ada perjanjian apa-apa. Dulu waktu nikah kan nggak ada perjanjian kan? Ibu tugasnya ngepel, nyuci, nyapu, masak, nggak ada kan? Tapi kenapa ibu jalan? Itulah hebatnya wanita Indonesia. Itulah sodakoh ibu kepada suami ibu. Sodakoh besar ya. Ibu nyuci, ngepel, nyapu, bersih-bersih rumah, masak, itu adalah sodakoh terbesar bagi seorang istri. Pahalanya besar. Maka saya paling kesel banget kalau ada seorang suami ditanya, "Bang, istrinya di rumah ngapain? Nganggur." Nganggur gimana? Nganggur katanya Bu ya. Itu saya paling nggak tahu terima kasih sama istri. Istri itu tugasnya 24 jam kadang ya. Sampai mulai dari suami masih tidur sampai suami tidur lagi. Giliran istri mau tidur malah lakinya bangun. Repot. Nah, tanpa ada perjanjian apa-apa, tapi ibu mau jalani, itulah nilai ibadah ibu yang besar luar biasa pahalanya. Nanti dibahas di sini ada beberapa hadis yang dibahas ketika seorang istri dengan redho nyuciin baju suaminya, mempersiapkan kebutuhan suaminya, itu nilai pahala yang besar bagi seorang. Maka ntar nyampe rumah begitu habis baca hadis itu, baju suaminya, "Sini Mas, lepas." "Mau apa?" "Saya cuci." Tekan, mau pahalanya gede. Wa idza amartaha atau atka, ketika ia disuruh, diperintah, ia taat pada suami. Kemudian wa in hibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Wa in ghibta, dan kalau suaminya tidak di rumah, anha artinya suaminya tidak ada, hafidhatka, ia bisa menjaga, fi malika dalam hartanya, wa nafsiha dan dirinya. Artinya ketika sang suami lagi tidak ada, seorang istri yang baik bisa menjaga kehormatannya dan menjaga harta benda suaminya. Jangan sampai kayak nyanyian orang sono, itu nyanyinya begini, "Bir supir jangan jalan ke tengah, bir mampir lakiku nggak di rumah."
suruh mampir, lakinya nggak di rumah, suruh benerin keran apa ya nggak tahu. Seorang istri yang baik adalah seorang istri yang bisa menjaga kehormatan suaminya. Artinya menjaga kehormatan itu pantang membicarakan aib dan kekurangan suami atau keluarga kepada orang lain. Jangan sampai walaupun mungkin ada permasalahan apapun, kalau seandainya terpaksa bercerita, milihlah orang yang orang itu memberi solusi. Jangan yang cuma apa kalau orang Jawa nyukurin. Apa ya? Syukurin apa ya? Misalnya begini nih. Bu, saya mau curhat nih. Kenapa? Laki gua nggak kayak dulu. Sekarang payah. Nah, terus orang itu syukurin, kan saya bilang jangan nikah sama dia. Lah itu mah bahaya, itu model orang-orang begitu tuh jangan. Carilah orang yang bisa memberi solusi, memberikan pencerahan kalau kita ada masalah, bukan orang yang justru malah apa tadi itu kalau bahasa orang Cipucak namanya itu. Ngomporin. Nah, jangan sampai kita bercerita kepada orang yang justru ngomporin, udah tinggalin aja. Oh, masih banyak. Jangan. Di sini dalam hadis ini wa in ghibta, kalau suami tidak ada atau kita berada di belakang suami, berarti kan suami nggak ada di sebelah kita. Pandai-pandailah menjaga kehormatan kita. Jangan apa ya? Kalau orang Jawa lamis itu apa ya? Ganjen, ganjen ya bahasa sini ya. Genit, nah bahasa sini genit. Lakinya nggak ada, genitnya ketulungan. Jagalah. Dalam riwayat ada pernah seorang sahabat itu curhat pada Nabi ya Rasul, istri saya itu orang yang tadi itu genit. Padahal genitnya hanya sebatas ia nggak pernah nolak kalau diajak salaman sama laki-laki lain. Kata Rasulullah apa? Kalau kau bisa mendidik, didik. Tapi kalau kau nggak kuat, yo ceraiin. Itu maksudnya, ya sebagai istri kan sebagai perempuan, yo pinter-pinterlah menjaga kehormatan. Jaga. Kalau dalam Quran itu seorang pasangan suami istri itu diibaratkan seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bagi para istri itu ibarat pakaian untuk suami, dan para suami itu pakaian untuk istri. Fungsi pakaian yang pertama, pakaian itu kebanggaan. Kita memakai baju ini kan kebanggaan ya. Hendaknya seorang istri juga bangga dengan suaminya, walaupun mungkin suaminya itu enggak seperti yang dibayangkan. Ya kalau waktu masih waktu masih perawan dulu kan ngebayangin punya suami itu yang ganteng, putih, gede, tinggi, banyak duit ya. Tapi kenyataannya, dapat laki malah udah pendek, kecil, hitam, kere. Tapi itu yang terbaik menurut Allah buat kita kok. Wong kita ya sadar diri kita kayak begini, mosok pengennya dapatnya begitu, kan begitu. Ya wes itu yang terbaik. Kalau memang itu dijodohkan oleh Allah buat kita, ya kita jaga, kita bangga. Kedua, fungsi pakaian untuk menutup aurat. Artinya menjaga, menutup aib, kekurangan masing-masing. Jangan sampai kekurangan istri, kekurangan suami diumbar, diceritakan ke orang-orang. Ini kadang kan ada ya, tapi bukan ibu-ibu sini ya. Ibu-ibu sini masya Allah lah pokoknya. Itu kadang kalau pagi-pagi pertama sih 2 orang 3 orang duduk di depanan gitu nunggu tukang sayur. Begitu tukang sayur datanglah itu tambahan itu awalnya ngomong baik-baik. Masak apa Bu? Suami saya mah gampang, asal masak sayur asem, ikan asin, sambal juga beres. Lah yang lakinya yang kedua nih mulai. Laki saya mah susah Bu. Kalau nggak maunya itu sop iga, mending uang belanjanya gede, masih uang belanja cuma kocak suruh belanja. Nah yang satunya lagi nambahin, gitu mah masih mending daripada laki gua nganggur.
Awalnya kan bicara baik-baik tuh ya. Tapi begitu yang kedua, ketiga nanti malah bisa ngembet itu. Mending lupa laki cuma nganggur, laki dua kecantol janda. Aduh, gara-gara janda gua jadi janda kok. Awalnya bicara baik-baik loh, ngembet, lakinya diomongin. Kadang lakinya udah beres ganti mantunya. Ya Allah, saya punya mantu parah. Katanya sekolahnya S1, S2, Pak, masa merebus air aja gosong. Ditinggal main TikTok. Air ame kering, kompor gak dimatiin kan gosong. Ya Bu ya, hati-hati. Orang lain itu tahu aib keluarga kita kan kadang dari mulut kita loh, bukan dari mulut orang lain. Lah, fungsinya rumah tangga suami istri itu nutupi kalau ada kekurangan. Jangan sampai kekurangan atau aib itu kita umbar ke tukang sayur. Lah, tukang sayur sih diem nggak ngomong, cuman kan begitu nyampe rumah cerita sama istrinya. Bu, tahu nggak Bu, langganan saya yang di Cipucang. Nah, terus yang istrinya tukang sayur cerita ke majelis taklim. Nah, akhirnya kan yuk orang seluruh Indonesia Raya tahu. Lebih parah lagi kalau ditulis di status Facebook. Wah, wes. Ini hadis. Kemudian waruya dan diriwayatkan an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anas bukan Anis, Anas. Bukan Anis lagi. Anas. Bukan Anis, bukan. Di masjid nggak boleh kampanye. Anas kan ya? Anas. Harokatnya Anas. Saya lihat pakai kacamata biar jelas tuh. Anas. Anas bin Malik ini kalau ibarat anak santri itu santri dalam. Santri dalam itu santri tapi tinggalnya nggak di kobong, tinggalnya di rumah kiainya. Lah, Anas bin Malik ini sahabat Nabi tapi tinggalnya di rumah Nabi. Mulai dari umur belasan tahun sama ibunya dititipin ke Nabi. Ya, ibarat kita punya anak mau nyantri itu kan dititipin ke kiai. Kiai, saya nitip anak supaya dididik begini. Nah, sama Nabi udah kamu tinggal di rumah saya, bantu saya, wis pokoknya makan di sini, apa wis pokoknya di sini. Lah, Anas bin Malik ini kemudian didoakan keberkahan oleh Rasulullah, semoga Allah memberkahi umurmu dan keturunanmu. Dan benar diijabah oleh Allah. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang dikaruniai umur panjang. Beliau meninggal dalam usia 124 tahun. Saya baru 44. Wah, berarti masih panjang ya kalau mengikuti. Tapi orang sekarang umur segitu kan ya. Dalam hadis Nabi, umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu kira-kira berkisar antara 60 70. Punten Ibu udah 70 ya. Itu hanya sekitaran. Ya enggak pas segitu, bisa lebih. Lah, Anas bin Malik itu didoakan oleh Rasul semoga berkah umurnya, berkah anaknya. Umurnya 124 dan jumlah anaknya sejumlah dengan umurnya. Berarti anaknya berapa? 124 anaknya. Tapi jangan dibayangin istrinya berapa loh ya. Saya cari-cari dalam keterangan kitab-kitab itu saya nggak nemu istrinya berapa. Pokoknya jumlah umurnya sama dengan jumlah anaknya. Tapi kalau kayaknya istri satu ya nggak mungkin ya. Ngelahirin sampai 124 tuh ya, walah, sampai bersih nih lahir ya. Lahir saking gampangnya. Saya pernah ketemu orang anaknya 17. Itu saya tanya, Bu, itu dulu ngelahirinnya ke bidan, bidan apa Pak Ustaz, asal bersin juga lahir. Enggak kok, hamilnya kok gampang temen ya, wallahu alam Pak, lewat jemuran aja hamil. Percandaannya itu. Lah itu sahabat Anas bin
Malik. Namanya Anas, bapaknya namanya Malik. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya berarti maksudnya Anas dan Malik. Annahu qala, sesungguhnya ia berkata, faqala alaihi salatu wassalam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu, seorang wanita, idza shollat khamsaha, ketika sholat 5 waktu. Insyaallah ya. Yang pentingnya genep 5 waktu. Masalah khusyuk itu urusan nanti. Ya, kelas-kelas kayak kita aja kalau mau sholat khusyuk ya. Saya pengen tahu siapa orang yang pernah sholat khusyuk 1 rakaat aja. Kira-kira pernah nggak Bu? 1 rakaat aja udah, misalnya tadi duhur kan 4 ya. Serakaat aja bisa khusyuk itu udah top markotop jos gandos rewas-rewas lah. Oh, model kayak kita aja. Allahu Akbar. Tadi pagi kayaknya pasar bawa uang 200. Allah, ruko beli ikan, beli sayur kayaknya habis 60. Sampai Allah liman hamidah. Loh, itu sampai salam itu masih bakas yang 200 itu tadi loh. Begitu udah hampir tahiyat terakhir, tapi kok tadi kayaknya kurang 30, yang 30 kemana ya? Begitu assalamualaikum, oh iya tadi bapaknya nitip beli rokok. Ibu sono Bu, bukan ibu sini. Ibu sini saya belum pernah dengar curhatnya kok. Ibu sono. Berat gitu ya. Yang penting pokoknya diperintah sholat, masalah khusyuk itu urusan nanti. Makanya saya sering sampaikan, kita menstatuskan diri kita ini sebagai orang yang belajar. Walaupun udah di usia segini nih, masih belajar. Dulu kan ini udah pernah saya sampaikan ya. Orang kalau lagi nyetir mobil, kok mobilnya itu ada tulisan belajar atau latihan, kok di perapatan situ misalnya nyerempet, itu yang diserempet nggak bakalan marah. Begitu blok dilihat, oh wajar masih latihan. Begitupun kita, ketika sholat Allahu Akbar, uang 200 tadi kemana? Kata malaikat, oh maklum masih belajar. Sami Allahu liman hamidah, beli sayur sama ikan 60.000, oh maklum masih belajar. Oh, makanya enaknya orang masih mau ngaji begitu. Walaupun kita ibadahnya ada salah-salah, wong masih belajar. Yang repot itu yang udah nggak mau belajar. Kalau salah yo ditulis salah. Kalau orang belajar ditunggu, asal nanti berhenti belajar baru ditulis salah. Asal masih belajar, maka asal nafas kita masih, kesehatan masih, wis pokoknya semampu-mampunya datang ke majelis, niatnya belajar. Biar kalau sholat ada salah, malaikat masih nungguin aja, belum dicatat salahnya. Yang dicatat baru sholatnya. Aman pokoknya kalau masih belajar. Makanya kan hadisnya kan Ibu apal ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Orang ngaji itu mulai dari turun boyan sampai nanti diantar ke sono. Rencana ke sono kemana? Nyebrang kebun baru sono lu. Apa ada yang pengen ke Kerawang? Kerawang itu ada kuburan yang harganya lebih mahal dari apartemen. San Diego Hill. Mungkin malaikatnya agak bayan. Sebelum ditanya dikasih contekan nih jawabannya nih. Mukulnya pelan-pelan, alun-alun. Enak aja, sama aja malaikatnya ya mungkar nakir enggak sama, nggak bisa jawab, gecek-gecek juga. Yang bahaya itu begini. Ini mohon maaf ibu-ibu yang masih kedatangan tamu bulanan. Kalau yang udah enggak mah udah bebas, aman. Tapi ya siapa tahu dulunya. Misalnya zuhur sekarang jam 12 kurang seperempat. Sekarang ya. Lah begitu azan zuhur ibu enggak langsung sholat. Entah masih ngapain lah, jangan lanjutin kerjaannya. Begitu jam 1 mau sholat, tamunya datang. Otomatis kan nggak jadi sholat kan ya?
Nah, begitu nanti setelah seminggu tamunya udah pulang, ibu beres-beres wajib mandi baru wajib sholat. Lah sholat yang duhur tadi itu dikodok apa enggak? Duhur yang tadi itu loh. Enggak, ya. Kalau yang asar seterusnya udah enggak, udah jelas enggak. Yang duhur tadi itu loh, enggak. Yang ibu belakang enggak. Yang kodok, yang lain enggak. Kalau kodok kan Pak, Muhammad sebentar lagi kan. Enggak, ini yang saya tanya, sholat yang itu tadi itu dikodok apa enggak? Tapi enggak. Kira-kira yang jawab kodok apa enggak banyakan mana nih? Enggak. Nah itu masalahnya. Sholat zuhur yang tadi yang harusnya udah masuk waktu, udah wajib dikerjakan, karena ditunda, giliran mau mengerjakan malah tamu bulanan datang. Begitu seminggu kemudian waktu tamu itu udah pulang, udah pergi, ibu wajib mandi, udah wajib sholat lagi, maka zuhur yang satu tadi itu zuhur tok wajib di. Lah selama ini bagaimana? Cuman satu itu, kalau yang asar terusnya udah enggak, seminggu bebas. Yang satu taktil tadi loh. Lah itu kalau terjadi sebulan, berarti satu waktu sholat ditinggal. Kalau 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai dari dulu ibu wajib sholat sampai sekarang berapa waktu? Ya kan? Hati-hati yo. Makanya kebanyakan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Siapa tahu yo ada, apalagi yang jelas-jelas bilang enggak yo. Ya wes istighfar ya banyak lah yo. Atau mungkin yang begitu tamu udah pergi tapi mandinya ditunda-tunda. Dah besoklah sekalian, entarlah sekalian. Nah, ini bahaya. Makanya di sini idza sholat khamsaha, ketika 5 waktunya penuh. Tapi ternyata begitu saya tanya, yo ada yang kebablasan ya, ada yang kebobolan. 1 waktu atau mungkin kadang 2 waktu bisa jadi. Nah ini yang hati-hati. Kemudian wasomat syahroha, ia puasa di bulannya, maksudnya bulan Ramadan. Nah ini lagi-lagi ya, kalau itu tamunya udah beres ya sesegera mandi. Kalau pas bulan Ramadan ya langsung laksanakan lanjutan puasa Ramadan. Atau mungkin ketika bulan puasa tamu bulanan datang otomatis tidak puasa. Begitu selesai puasa bulan Ramadan wajib qadha. Lah yang Ramadan kemarin sampai sekarang ada yang belum diqadha? Ada. Nah, ini kadang kalau kelamaan kan hitungannya lupa. Kemarin 6 apa 7 ya? 7 apa 8 ya? Lah repot ya kalau itu terus-terusan kan bahaya. Udah jam berapa ini? Wah, bentar lagi asar ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Hadisnya baru sepotong. Insya Allah dilanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga manfaat dan berkah untuk kita semua. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.